Ayo Pak Mo, kita Ya, mulai baik. saja. Kita mulai aja Bapak. Mohon izin Pak Ang, Pak Dedek, Siap, Pak Febri. Ya, Pak, silakan Pak. Ya, kita persilakan MC-nya. Mari kita awal. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Dengan memohon rahmat serta ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara pendampingan dengan tema Tembus Pasar Online via media sosial ini kita mulai. Kami ucapkan selamat siang dan selamat datang kepada yang terhormat Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Bogor, Bapak Profesor Dr. Haji Murmahadi Suryaja Negara, SEMM AK CA CPA CSFA atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala LPPM Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Bogor, Bapak Dr. Haji Iryadi AK MKOM CA atau yang mewakili. Yang kami hormati Direktur PPM Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Bogor, Bapak Dr. Haji Aang Munawar SEMM. Yang kami hormati Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bogor atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor atau yang mewakili. Selamat datang pula kepada yang kami hormati Bapak Febri Lodwikri Heriwo Eskom MM, selaku dosen Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Bogor, yang pada kesempatan berbahagia ini menjadi narasumber kita di acara ini. Selamat datang pula kepada yang kami hormati Bapak Rahmat H.A. Asir SE, selaku Kepala Sesi Pengembangan Jaringan Informasi Perdagangan di Perdagin Kota Bogor. Terima kasih kepada Pak Febri dan juga Pak Rahmat yang telah berkenan menjadi narasumber kita pada acara hari ini. Selamat datang kami sampaikan pula kepada Bapak dan Ibu para pelaku usaha UMKM, selaku peserta pendampingan Tembus Pasar Online via media sosial yang kami banggakan. Mohon perkenan Bapak dan Ibu sekalian, saya Dwi Paulina dan rekan saya Nadia Sabila Hanifah, bertindak sebagai Master of Ceremony yang akan membantu jalannya acara pada hari ini. Adapun rangkaian acara pada hari ini yaitu, yang pertama, pembukaan acara dan pembacaan doa, yang kedua, opening speech oleh Direktur PPM IB Kesatuan, yang ketiga, pemaparan materi pertama oleh Bapak Febri Lodwikri Heriwo Eskom MM, yang keempat, pemaparan materi kedua oleh Bapak Rahmat H.A. Asir SE, yang kelima, sesi dokumentasi, yang keenam, sesi diskusi dan tanya jawab, yang ketujuh, closing statement oleh pemateri pertama, yang kedelapan, closing statement oleh pemateri kedua, dan yang terakhir yakni penutupan oleh MC. Sebelum kita memulai acara pada hari ini, mari kita mulai dengan memanjatkan doa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, mohon perkenankan kami untuk membacakan tata tertib acara pada hari ini. Yang pertama, sesi tanya jawab dapat dilakukan pada kolom chat room atau dapat disampaikan secara langsung menggunakan fitur raise hand. Yang kedua, sesi tanya jawab akan dilakukan setelah pemaparan materi kedua. Dan yang terakhir, untuk link absensi kehadiran akan disampaikan pada kolom chat room pada saat sesi tanya jawab berlangsung. Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah opening speech oleh Direktur PPM IB Kesatuan. Kepada yang terhormat, Bapak Dr. Haji Aang Munawar SEMM, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian, salam sehat. Alhamdulillah hari ini IBIK ya tidak henti-hentinya terus menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang mengembangkan UMKM. Ya, jadi ini adalah salah satu visi dari IBIK yang terus mengembangkan UMKM. Tentu saja hal ini terlaksana bekerjasama dengan Depdagri ya, jadi dinas dinas perindustrian dan perdagangan Kota Bogor ya, dan hari ini juga Pak Rahmat juga sebagai
coach ya dalam hal ini. Kemudian juga kerjasama dengan Dinas Koperasi ya Kota Bogor yang sudah melakukan MOA. Ya, mudah-mudahan ke depan banyak SPK Pak Rahmat ya dengan IBIK ya, dan tentu saja yang kami hormati ya Pak Dr. Mumu yang merupakan salah satu direktur di LPPM IBIK, kemudian juga ada Pak Mas Hadi, direktur pembinaan UMKM ya. Kemudian juga ada Pak Febri, merupakan kepala divisi pemasaran IBIK ya. Dan juga hari ini Pak Febri memberikan coaching kepada UMKM ini. Nah, maksud dan tujuan ini adalah bahwa IBIK senantiasa ingin terus berbagi kepada UMKM sehingga UMKM yang merupakan bagian dari kesatuan yang dapat mempertahankan ya kemandirian ekonomi di Indonesia ini yang memang harus kita kembangkan. Nah, untuk itu IBIK juga banyak menyelenggarakan kelas-kelas yang dalam pendampingan ya, kemudian untuk meningkatkan kualitas dalam hal bahan bakunya, pemasarannya ya, kemudian bagaimana mendampingi Bapak Ibu pelaku UMKM dalam hal pembukuan ya, sehingga laporan-laporan dapat diterima oleh lembaga keuangan, dan inilah merupakan bakti dari IBIK. Ucapan terima kasih yang terus kami sampaikan kepada pelaku UMKM yang terus memberikan kontribusi kepada kami untuk melakukan perbaikan-perbaikan kurikulum dalam rangka bagaimana kurikulum di IBIK ini senantiasa sesuai dengan menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan para pelaku ya di dunia usaha dan di dunia industri. Pak Rahmat, terima kasih Pak Rahmat. Nanti kapan-kapan kita bahas di Siapa? Kemut Pak, suaranya kemut. Oh iya. Jadi mudah-mudahan kita bisa terus berkolaborasi sehingga tujuan pemerintah Indonesia untuk mengembangkan UMKM untuk naik ke kelas, apalagi sekarang sudah masuk ke dalam era digitalisasi ya, sehingga IBIK pun bisa mendampinginya sehingga keterpurukan yang ada selama ini bisa kita buat solusi-solusinya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi, IBIK selalu memberikan bakti kepada negeri untuk meningkatkan kinerja UMKM. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, semoga coaching ini ya, coaching dalam hal ini adalah memberikan topik pendampingan tembus pasar online via medsos ya, media sosial, dapat berjalan dirahmati oleh Allah sehingga kesuksesan kita bersama selalu dapat dicapai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Aang Munawar SEM atas opening speech-nya. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, tiba saatnya kita memasuki acara inti untuk membahas topik utama acara pendampingan hari ini. Pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Febri Lodwig Riheriwu Eskom MM. Selamat siang Pak Febri, apakah sudah bergabung bersama dengan kami?
Ya, selamat siang Nadia, selamat siang Dwi, selamat siang Bapak Ibu yang sudah bergabung. Baik, untuk materi pertama kepada Bapak Febri Lodwikri Heri, Eskom MM, kami persilahkan. Ya, baik, terima kasih. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Aang Munawar selaku Direktur PPM IDI Kesatuan. Ya, Bapak Rahmat H.A. Asir selaku Kepala Disperdagin Kota Bogor, Pak Mas Hadi selaku Ketua UMKM IDI Kesatuan, dan sahabat saya Bapak Dr. Mumu, yang terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sebenarnya saya ingin berbagi cerita tentang kegiatan digital marketing yang memang sudah kami jalankan ya. Dalam hal ini bagaimana kami memasarkan ada produk ataupun saya sebagai kepala bagian marketing di IDI Kesatuan, bagaimana kami memperkenalkan ya IDI Kesatuan kepada adik-adik calon mahasiswa baru sehingga bisa mengenal IDI Kesatuan dengan menggunakan digital ya, teknologi digital yang mana kita tahu dengan adanya PPKM ya, pembatasan ya, kita agak susah bertemu dengan orang-orang, tetapi dengan adanya digital marketing hal-hal tersebut bisa teratasi dan bahkan beberapa usaha yang malah makin berkembang setelah atau di masa pandemi. Baik, awal yang ingin saya sampaikan adalah tentang digital marketing. Ya, sebelum nanti kita lebih konsen kepada sosial media, digital marketing mungkin kita sudah sering dengar istilah ini, ya. Tetapi saya mencoba untuk merangkum bahwa digital marketing ini adalah upaya pemasaran produk ya menggunakan media digital dan jaringan internet. Ya, kita tahu bahwa hal ini menjadi kebutuhan ya. Ini kita bisa bayangkan kalau layanan ini tidak ada, baik yang kuliah kita berkuliah ya dengan adanya pembatasan-pembatasan yang ada ya, kita mungkin tidak bisa melakukan perkuliahan secara tatap muka. Demikian juga teman-teman yang melakukan usaha ya khususnya di UMKM ya dengan ditutupnya atau pembatasan atau jam buka, tetapi kalau kita menggunakan internet yaitu bahkan lebih luas baik itu jangkauannya maupun waktu ya. Kalau misalnya kita secara tradisional kita buka terbatas waktunya, tetapi kalau kita menggunakan digital ya, digital marketing ini kita bisa buka bahkan sampai 24 jam. Ya, tentunya banyak kelebihan kalau kita menggunakan digital marketing dibandingkan dengan upaya pemasaran secara tradisional. Ya, kelebihan tersebut ya adalah kemudahan dalam menjangkau target pasar. Ya, lebih luas ya pasar yang kita jangkau dibanding dengan yang pemasaran tradisional. Dan yang kedua adalah biaya yang dikeluarkan itu bisa dibilang lebih kecil ya dibanding dengan cara yang tradisional, dan tentunya kita bisa berkomunikasi dua arah gitu ya, dua arah, walaupun sebenarnya tradisional pun bisa, tetapi cenderung lebih lebih luas ya komunikasi yang bisa dilakukan. Yang berikutnya adalah kenapa digital marketing ini penting ya? Tentunya karena ada beberapa alasan. Yang pertama, kita bisa menggunakan atau bisa digunakan semua jenis bisnis ya, baik itu yang usaha kecil, sedang, bahkan usaha yang lebih luas atau lebih besar. Nah, yang berikutnya adalah kalau dilihat dari pendapatan ya, tentunya ini mungkin lebih meningkat ya pendapatan yang bisa diperoleh dari kegiatan digital marketing ini.
Dan yang ketiga adalah menjangkau target konsumen yang lebih spesifik. Ya, kita tahu kalau kita menggunakan iklan, ya, atau iklan yang berbayar, sebenarnya yang gratis pun bisa kita atur, ya, baik itu dari lokasinya, gendernya, umurnya, itu kita bisa atur pada saat kita akan beriklan menggunakan media sosial. Nah, yang berikutnya adalah kita bisa menggunakan perangkat yang sering kita menggunakan, telepon, ya, handphone kita. Kita bisa membuat, ya, postingan-postingan atau informasi-informasi yang cepat dan singkat, ya. Kalau saya ingat waktu yang lalu, kalau kita mau ada kegiatan, kita harus cetak dulu spanduk, ya, kita cetak flyer, dan itu memang membutuhkan biaya dan waktu yang cenderung lebih lama dibanding kalau kita menggunakan yang digital. Nah, dan yang terakhir adalah membantu membangun brand bisnis kita, ya, semakin dikenal, karena kita tahu sekarang pengguna media sosial ini sangat banyak, ya. Kalau data terakhir yang saya lihat itu 160 juta itu sudah memanfaatkan atau menggunakan sosial media. Nah, ini ada beberapa strategi sebenarnya yang akan kita pelajari atau yang akan saya sampaikan, bahwa banyak sekali sosial media, aplikasi ataupun marketplace yang kita bisa gunakan, tetapi saya akan concern pada Google Business-ku. Ya, saya nggak tahu Bapak Ibu sudah menggunakan aplikasi ini. Ya, Google Business-ku ini adalah layanan yang menampilkan profil bisnis, ya, secara instan di halaman pencarian. Jadi kalau konsumen akan mencari informasi tentang alamat perusahaan kita, jam operasionalnya, ya, sampai ranking bisnisnya, itu bisa ditampilkan atau disajikan pada Google Business-ku. Dan aplikasi ini gratis, ya, kita bisa download dengan gratis, dan bisa kita juga menjalankannya melalui smartphone kita atau handphone kita. Kita bisa download dari Play Store. Oke, jadi sebenarnya masih banyak, ya, ada WhatsApp bisnis, ya, terus ada membuat website. Nah, ini saya pikir untuk hal-hal tersebut itu akan disampaikan di waktu yang lain, tetapi saya akan coba menyampaikan lebih khusus tentang Google Business-ku ini, karena saya juga menggunakan untuk mempromosikan usaha saya dan juga mempromosikan IBIK Satuan, karena ternyata cukup banyak yang melihat, ya, kita bisa melihat dari insight-nya bagaimana mereka melihat informasi yang kita tampilkan, bagaimana respon mereka, apakah mereka menelpon, apakah mereka mengunjungi, itu semua tercatat secara digital. Oke, baik, saya akan coba lebih spesifik tentang Google Business-ku. Ya, ini bisa ditutup. Ya, Google Business-ku ini, ya, mungkin saya nggak tahu Bapak Ibu ada yang sudah menggunakannya. Boleh angkat tangan melalui simbol. Apakah sudah ada yang menggunakan aplikasi ini? Ya, baik, kita lanjutkan. Ya, Google Business-ku ini tentunya memberi manfaat yang cukup besar, ya, bagi bisnis yang kita jalankan. Kenapa? Karena selain informasi-informasi tersebut yang kita posting, ya, pada aplikasi ini, ya, juga itu dia secara otomatis terkoneksi juga dengan Google Maps, sehingga konsumen yang ingin mencari lokasi tempat kita usaha itu juga menjadi lebih mudah. Dan juga kita tahu bahwa kalau kita memiliki lokasi yang tepat, ya, ataupun lokasi yang tetap, itu juga akan menambah kepercayaan daripada konsumen kita. Nah, selanjutnya adalah kenapa profil ini penting, ya, profil bisnis kita ini penting kita
sampaikan ya, karena pengunjung ini mereka atau konsumen ini menelusuri bisnis kita melalui Google ya, Google search atau Google penelusuran, dan juga di situ akan menampilkan informasi-informasi yang berhubungan dengan produk jasa yang memang kita tawarkan. Dan tentunya kalau ada promo ya, itu akan lebih mudah didapatkan informasinya oleh konsumen yang ingin membeli produk kita. Nah, tentunya di dalam membuat informasi ya, atau membuat desain produk yang mungkin sudah pernah disampaikan oleh pembicara-pembicara yang lalu, karena saya pernah ngobrol juga dengan Pak Mungu, sudah pernah disampaikan tentang bagaimana membuat desain yang menarik, ya, kemasan yang bagus, ya, sehingga menarik pelanggan atau konsumen untuk melihat, ya. Tetapi memang tujuan utama dari kita menampilkan informasi ini adalah tindakan setelahnya. Jadi tidak hanya cukup dilihat informasi tentang produk atau jasa yang kita tawarkan, tetapi kepada tindakan selanjutnya, apakah itu mengunjungi tempat kita jualan, atau menelpon, atau mungkin melakukan pemesanan. Nah, itu semua bisa kita setting atau bisa kita atur pada layanan Google Businessku ini. Ya, dan cara membuatnya itu tidak terlalu sulit, ya, tidak terlalu sulit karena saya ingat cuma 5 langkah ya, 5 langkah untuk membuat atau memiliki akun di Google Business. Syaratnya tentunya kita harus memiliki email ya, email kita harus memiliki alamat email, dan kita bisa langsung mendaftarkan ya, dan kita ikuti proses ya, ataupun data-data yang perlu kita isi pada proses pembuatan Google Business School. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana kita membuat supaya tulisan kita ini menarik ya, tulisan kita menarik, tulisan ini kita ini mendapatkan perhatian daripada konsumen ya. Itu ada tekniknya, nanti ada caranya, dan kalau kita pernah dengar tentang copywriting ya, bagaimana kita membuat tulisan-tulisan yang memang menarik supaya itu mendapatkan perhatian ya, mendapatkan perhatian daripada konsumen ya, atau customer kita yang mencari produk ataupun jasa yang ingin kita tampilkan. Nah, ini beberapa catatan yang saya ambil dari websitenya Google Business School. Ya, ini ada beberapa trik supaya postingan-postingan yang kita tampilkan itu mendapatkan perhatian. Ya, kalau kita pernah dengar istilah AIDA ya, itu itulah yang ya kita harapkan dari informasi atau tampilan informasi yang kita sampaikan, sehingga kita mendapatkan ya tadi kunjungan ataupun telepon ataupun pemesanan daripada customer kita. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya secara detail. Tadinya saya berpikir ini memang agak sulit kita bisa praktekkan, kalau harapannya nanti ke depan bisa bertemu secara langsung, tetapi secara online pun bisa kita melakukan pendaftaran ya, pendaftaran Google Business School ini, karena memang tidak terlalu rumit. Yang penting kita sudah memiliki alamat email ya, dan kita tinggal ikuti langkah-langkah untuk membuat akun di Google Business School. Ya, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, Pak Hadi, Pak Momo. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih banyak kami sampaikan kepada Bapak Febri Lodwig Rihari WSKOM MM atas pemaparan materinya. Selanjutnya, pemaparan materi kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Rahmat HA Asir SE
Selamat siang, Pak Rahmat. Apakah sudah bergabung bersama dengan kami? Selamat siang. Sudah bergabung. Baik. Ya, oke. Materi kedua kepada Bapak Rahmat HA Asyir SPK. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saya sampaikan pada Pak Ang Munawar selaku Direktur PPM IPIK. Ada Pak Mumuh juga, ada Pak Mas Hadi di sini, terus ada Pak Febri tadi yang sudah menyampaikan. Kami berterima kasih sekali Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor diberikan kesempatan, Pak, untuk memberikan sedikit, Pak. Jadi sebenarnya saya itu bukan narasumbernya, tapi lebih kepada menyampaikan regulasi. Tapi kemarin saya diminta oleh Pak Mas Hadi, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman IKM di Kota Bogor. Dimulai ini. Oke, mungkin saya mulai. Jadi kalau misalnya kemarin via media sosial, tapi karena memang kita belajar terkait dengan online, mungkin saya akan lebih global sedikit, Pak. Jadi memulai bisnis, kita kasih judul memulai bisnis melalui online. Oke, diskusi hari ini adalah tentang seperti apa sih, mengapa sih kita harus jualan online, terus siapa market online market online shop Anda, terus produk apa yang akan Anda jual, terus berapa harga jual yang tepat, terus di mana saja tempat untuk jualan online, bagaimana cara mempromosikan jualan online, dan siapa yang berperan dalam kegiatan online, dan pentingnya mendapatkan testimoni pembeli, dan yang paling penting adalah bagaimana kita start ya, atau mulai jualan online. Kadang-kadang persiapan sudah dilaksanakan, tapi nggak start juga, nggak mulai juga. Ya akhirnya harinya kita nggak mulai untuk jualan. Kenapa kita harus jualan online? Kalau kita lihat dari pangsa pasar, ini tahun 2020, bisa kita lihat bahwa nilai transaksi niaga elektronik itu atau e-commerce itu tahun 2020 sampai mencatat 32 miliar US dollar atau sekitar 460,7 triliun. Ini cukup sangat besar sekali. Jadi nilai ini adalah nilai yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Jadi pengguna internetnya sendiri itu sebanyak 196,7 juta jiwa. Artinya sekitar 80% atau 85% penduduk Indonesia itu telah menggunakan internet, dan ini merupakan pangsa pasar yang sangat besar bagi teman-teman IKM, khususnya para pelaku usaha di Kota Bogor. Memulai bisnis itu mudah. Nah, yang penting adalah bagaimana mengubah mindset Anda. Jadi, mulai bisnis itu mudah. Membuat bisnis bertahan lama, ini yang perlu energi yang ekstra. Karena semuanya juga harus memulai dari pikirannya sendiri. Sehingga perjalanan bisnis kita akan lebih mudah dinikmati dan mencapai hasil yang diinginkan. Ada 5 prinsip untuk mengubah mindset. Nah ini teman-teman IKM ini sering, yang pertama adalah fokus ya. Teman-teman IKM Kota Bogor ini sering tidak fokus gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin jualan online, sampai sukses tentunya bukan hanya datang ikut jualan gitu ya. Tentu kita harus fokus terhadap apa yang kita kerjakan. Nah, terus yang kedua adalah belajar. Nah, belajar hari ini juga kita belajar. Kita belajar hal-hal yang baru. Karena online itu terus berkembang. Kalau kita lihat mungkin HP Samsung yang paling canggih hari ini bisa merupakan HP Samsung yang ketinggalan zaman di 2 atau 3 tahun ke depan. Terus, nah ini, gagal itu adalah proses. Jadi jangan takut gagal, karena dari gagal itu akan belajar tentang kesalahan untuk memperbaiki proses perjalanan bisnis kita. Terus yang keempat adalah penyedia solusi. Seharusnya kita memiliki prinsip bahwa toko online kita adalah pemberi solusi dan manfaat, bukan hanya mencari profit saja. Dan yang kelima tentu kita harus mulai segera. Jadi kalau kita tunda, persiapannya sudah ada,
tapi kita tidak mulai juga, ya percuma juga gitu. Ya makanya bisnis yang kita mulai dari sekarang itu harus benar-benar kita persiapkan. Siapa sih sebenarnya market online Anda? Nah, ini teman-teman IKM kadang-kadang berbisnis online, sediakan produknya, terus dia jual. Tapi sebenarnya harusnya mereka menentukan targetnya terlebih dahulu. Karena tidak selamanya juga produk kita itu cocok dengan semua pembeli. Dan tidak semua pembeli juga memilih produk kita. Jadi kita harus menentukan target terlebih dahulu, siapa sebenarnya pangsa pasar kita tuh yang mana gitu. Nah, ini tentu kita harus meriset pasar dulu seperti itu. Nah, saya ambil contoh target market mobil misalnya. Ini kalau Mercedes-Benz ini tidak akan pernah menjual mobil hemat atau mobil kebanyakan seperti Toyota. Karena Mercedes-Benz punya segmentasi pasar yang khusus, punya pangsa pasar yang khusus, hanya memilih pembeli dengan penghasilan yang tinggi. Bos-bos biasanya itu pakai Mercedes-Benz seperti itu. Nah, contoh yang kedua, misalnya saya kasih contoh target market untuk susu. Nah, saya ambil contoh Anlin. Ini Anlin itu tidak akan pernah mengeluarkan Anlin Kids. Karena Anlin hanya fokus untuk market dewasa saja atau lanjut usia. Jadi marketnya itu memang sudah ditentukan. Marketnya sudah jelas sebelum kita menjual, sebelum kita memproduksi suatu barang untuk kita jual, khususnya di online, ini marketnya itu benar-benar harus kita lihat terlebih dahulu, kita pelajari terlebih dahulu. Terus tentukan karakteristik calon pembeli. Nah ini, jadi kita harus menentukan produk kita cocoknya untuk siapa. Jadi kalau misalnya ini harus ditentukannya melalui rentang usia. Jadi rentang usia yang kita inginkan apakah dewasa, apakah anak-anak, atau lanjut usia. Terus jenis kelamin juga yang menjadi targetnya. Kalau di IG bisnis kita bisa lihat sebenarnya di insight itu berapa orang yang laki-laki, berapa orang yang perempuan yang melihat kita. Gitu. Nah terus penghasilan calon pembeli kita. Nah ini juga penting karena memang kita juga harus melihat berapa besar penghasilan dari target yang akan kita tuju. Terus yang terakhir adalah lokasi dari calon pembeli. Karena kalau misalnya memang lokasinya juga agak jauh, dan ini tentu akan membuat harganya juga akan semakin tinggi. Terus, nah ini, produk apa yang akan Anda jual? Jadi biasanya saya yakin teman-teman IKM yang hadir di sini adalah teman-teman IKM yang sudah lama ya, tapi ada juga beberapa yang baru. Tapi teman-teman yang baru ini juga mungkin harus melihat sebenarnya produk apa sih yang harus dijual awalnya gitu ya. Jadi kita bisa lihat atau kita dapat menjual produk yang kita sukai atau yang kita gunakan misalnya. Kita suka misalnya produk makanan pepes ikan. Biasanya kan suka diulik ya, kalau misalnya pepes ikan makannya enak seperti itu kita ulik terus. Nah ini menjadi dasar, menjadi bahan bagi kita untuk bisa menjual. Atau misalnya kita suka makanan yang tidak atau makanan yang sehat. Nah kita juga bisa membuat sebuah produk yang makanannya memang tidak menggunakan MSG misalnya. Dan ini menjadi sentra point bagi produk kita nanti untuk dijual ke online. Jadi ada nilai jual yang lebih yang bisa kita tawarkan ketika kita menjual produk itu. Sebenarnya produk apa sih yang bisa dijual online? Semua produk bisa dijual di online. Jadi, tapi yang harus kita perhatikan pada saat kita nanti berjualan di online itu adalah kurir pengiriman. Terus biaya kirimnya. Kadang-kadang biaya kirim dengan harga produk kita malah lebih mahal biaya kirim. Nah, ini tentu saja akan menjadi pertimbangan bagi konsumen. Terus bahan produk juga. Kalau bahan produknya kurang bagus, misalnya, terus kita jual, ya ini tentu akan memberikan hal yang tidak baik juga pada konsumen. Karena konsumen akan merekam ya produk-produk yang akan kita jual. Nah, ini sedikit contoh saja ketika kita berjualan, harga yang tepat itu seperti apa sih? Jadi rumusnya itu sederhana sekali sebenarnya karena hanya menambahkan margin saja dan biaya di sana
misalnya harga jual itu adalah harga jual jilbab misalnya. Harga modalnya setelah kita hitung satu persatu dari bahan dan sebagainya itu sekitar 70.000. Nah, tapi untuk biaya operasional lainnya, misalnya kita packing, lakban, plastik itu misalnya 10.000. Nah, kita juga bisa menentukan keuntungannya. Keuntungannya ini bisa ditentukan misalnya dengan persentase atau misalnya kita tentukan misalnya. Kalau saya di sini coba menentukan dengan harga 20.000 misalnya. Jadi dari harga modal 70.000 terus dengan biaya yang 10.000 ditambah 20.000 keinginan atau keuntungan kita yang kita inginkan, harga jualnya menjadi 100.000. Nah, ini salah satu contoh dari ketika kita membuat sebuah harga yang tepat untuk dijual di pasar online. Nah, ini Ibu Bapak, ketika orang sudah memiliki merek yang kuat, jadi pada akhirnya orang akan menjadi pelanggan, bukan karena harga, tapi karena kita sudah menggunakannya dan kita senang dan kita bahagia dengan itu. Jadi tidak ada harga sebenarnya yang kemahalan, yang ada hanyalah pembeli yang tidak tepat sebenarnya. Jadi kita harus wajib berhasil untuk membuat pelanggan menyukai pelayanan dan produk yang kita hasilkan dan yang kita jual. Banyak cara-caranya, misalnya terkait dengan diskon, yang penting adalah kualitas. Kualitas dari barang yang kita produksi itu jangan sampai menurun ketika jumlah barang yang kita produksi itu banyak. Nah, di saat banyak ada kualitas yang turun, nah ini yang akan menjadi masalah. Jadi kami inginkan teman-teman IKM Kota Bogor terus membuat sebuah barang yang sangat-sangat berkualitas sehingga dapat bersaing di pasar online. Nah, ini tadi Pak Febri juga sudah sampaikan, ada di Google Bisnisku ya Pak Febri. Nah, kita juga harus menentukan sebenarnya di mana sih tempat jualan online. Di sini saya kasih contoh, ada marketplace. Marketplace itu ada Tokopedia, ada Shopee, ada blibli.com, ada Lazada, dan lain-lain. Tapi marketplace juga, menurut peraturan pemerintah nomor 80 itu, ada dua. Ada marketplace yang menjual langsung barang dagangannya, ada marketplace yang sebagai perantara. Kalau marketplace sebagai perantara itu misalnya OLX misalnya. Jadi kita jual barang di sana, kita tampilkan fotonya, kita tampilkan seluruh deskripsinya, nanti mereka akan menghubungi kita secara langsung karena kita menyimpan WA atau misalnya nomor yang bisa dihubungi. Tapi kalau misalnya Tokopedia, Shopee, blibli.com itu biasanya kita langsung bertransaksi dengan mereka dan mereka memiliki perjanjian khusus dengan kita. Dan yang kedua adalah di sosial media. Sosial media ini sekarang itu tidak hanya digunakan hanya untuk pencitraan untuk diri sendiri saja. Jadi ada Facebook bisnis, ada Instagram bisnis, ada YouTube, bahkan sekarang itu TikTok ya. Mak-mak militan biasanya suka berani nggak ya joget-joget gitu ya, menggunakan bajunya untuk mempromosikan fashionnya misalnya. Atau di Instagram juga sekarang ada Instagram bisnis. Banyak sekali di situ fitur yang memang bisa kita gunakan yang bisa memperlancar jualan online kita. Nah, ini ada beberapa cara untuk mempromosikan jualan online. Itu yang pertama adalah kita mengenal traffic. Traffic itu adalah perilalu lintas ya. Jadi seberapa banyak pembeli yang mengunjungi toko kita atau toko online kita. Atau sebenarnya berapa besar sih follower dari Instagram kita misalnya. Nah, ini juga kita bisa lihat ketika kita membuat sebuah Instagram, ya kita juga harus punya target berapa besar follower kita, terus bagaimana strategi-strategi dalam menjual di Instagram bisnis misalnya. Di sana ada yang namanya Instastory, terus ada feed dan sebagainya. Terus tadi juga disinggung oleh Pak Febri bagaimana membuat sebuah desain yang bagus yang bisa ditampilkan di Instagram bisnis kita sehingga menarik bagi para konsumen. Jadi semakin ramai traffic, tentu ini akan semakin besar juga peluang untuk mendapatkan pembeli. Jadi ada dua cara sebenarnya yang dapat meningkatkan traffic yang ada di media online. Yang pertama adalah kalau kita bicara traffic gratis dan ini memang sering kita lakukan,
Itu adalah yang pertama, kalau misalnya kita baru mulai, kita bisa mengajak teman-teman kita untuk follow akun Instagram kita misalnya, atau kita banyak grup WA, kita sampaikan produk-produk kita ke sana dengan berbagai macam diskon dan sebagainya misalnya. Terus kalau status, nah ini kalau status di WA juga bisa nih. Terus status di Facebook pribadi misalnya yang berkaitan dengan bisnis online Anda, biasanya kalau Facebook itu lebih banyak orang bercerita di Facebook ya. Jadi Facebook biasanya lebih menyampaikan deskripsi. Nah, kalau di Instagram itu lebih banyak menghasilkan menampilkan foto-foto yang bagus dengan tulisan-tulisan copywriting-nya ya. Nanti mungkin teman-teman dari IBI Kesatuan juga bisa memfasilitasi terkait dengan teman-teman IKM ini untuk bisa diajarkan copywriting yang bagus gitu loh. Terus juga yang ketiga bisa menggunakan hashtag yang populer. Misalnya kalau kita jualan makanan, itu di bawahnya bisa dipakein hashtag Bogor Kuliner, Bogor Hits misalnya, kuliner hit dan sebagainya. Terus juga membuat video YouTube yang berkaitan dengan bisnis online Anda. Nah, YouTube ini saya pikir sangat mudah sekali. Orang bisa dengan sangat mudah untuk membuat sebuah program yang terkait dengan penjualan atau produk dan bisa ditampilkan di YouTube. Nah, ini yang traffic berbayar. Nah, ini contoh saja, ada misalnya kalau kita di Instagram atau di media online lainnya itu membayar endorsement ke Selebgram. Nah, tentu saja ini akan sangat membutuhkan biaya yang cukup besar karena sekarang itu ada semacam acara ya, banyak acara Selebgram itu bisa kita lihat, dan kalau kita endorse ke mereka memang traffic ini cukup besar ya, harganya cukup besar. Tapi mungkin misalnya seperti contoh dengan Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil kemarin juga dengan follower yang begitu banyak, dia memberikan gratis kepada IKM Kota Bogor, Jawa Barat untuk mempromosikan produknya. Atau misalnya dengan Pak Wali nanti kita bisa sesikan khusus terkait dengan beliau tuh hampir 500.000 kalau nggak salah followernya di Instagram. Bisa saja beliau menjadi mengendorse produk-produk bagi IKM. Terus membayar iklan di Facebook, nah ini juga sudah sering dilakukan. Terus juga mengaktifkan akun premium di marketplace. Nah, ini kita harus lihat sebenarnya siapa saja yang berperan dalam bisnis online. Itu yang pertama adalah pengelola yang mengelola marketplace sosial media kita. Terus layanan pelanggan, itu bisa via WA, Line, email, SMS, atau telepon. Nah, ini kalau kita pingin fokus, kita pingin sukses, memang kita harus punya tim yang memang membentuk ini gitu. Tapi ya mungkin minimal bagi IKM Kota Bogor itu ada yang berproduksi, nanti ada yang berpromosi. Saya selalu sampaikan ketika ada pelatihan-pelatihan, yang ikut pelatihan itu tidak menjadi masalah ketika dia adalah anaknya atau misalnya suaminya. Tapi yang pasti yang produksi adalah ibunya misalnya. Nah, ini sangat penting sekali karena ini untuk memberikan fokus kepada kita untuk berjualan. Jadi kadang-kadang ibu berproduksi terus berpromosi kararagok lah gitu ya, jadi kacau gitu ya. Nah, terus yang ketiga adalah administrasi. Nah, ini juga sangat penting sekali kita memiliki pembukuan. Ada pencatat stok, terus ada transaksi, terus ada pembelian bahan berapa, sehingga produk yang kita hasilkan itu kita bisa lihat berapa sebenarnya modal misalnya. Berapa stok yang ada di kita, sehingga ketika nanti akan ada sebuah penjualan kita bisa melihat stoknya itu ada berapa. Terus yang keempat adalah produksi. Nah, ini juga penting kalau misalnya kita sebagai reseller misalnya. Nah, kita juga harus melihat atau misalnya produksi berapa sih dalam 1 bulan kita harus memproduksi barang itu. Terus kalau kita tidak berproduksi hanya reseller, itu ke suppliernya itu berapa sih kita pesan kan, ini sangat-sangat penting juga. Terus ini adalah mengemas produk yang telah dipesan. Nah, ini sangat-sangat penting sekali karena ada kekhususan misalnya ketika kita menjual barang-barang yang pecah belah gitu ya. Nah, tentu
kemasannya itu akan sangat berbeda. Misalnya kemarin juga saya ambil contoh adik saya yang menjual ikan cupang. Nah, ini harus punya keahlian khusus bagaimana mengemas ikan-ikan cupang sehingga ketika diterima oleh konsumen itu tidak mati atau tidak berkurang kualitasnya. Nah, terus yang terakhir adalah bagaimana menentukan kurir yang tepat. Banyak sekali sekarang jasa-jasa kurir di Indonesia, ada JNE, ada JNT, Tiki, ada Si Cepat. Nah, kita juga harus bisa meriset mereka berapa banyak sih sebenarnya keuntungan yang kita dapat ketika kita menggunakan kurir tersebut. Kemudian, nah ini pentingnya mendapatkan testimoni dari pembeli. Nah, ini penting sebagai salah satu bahan promosi kita. Jadi kita juga harus tahu dan kita bisa mengukur kepercayaan sebuah online shop yang kita miliki gitu. Karena memang biasanya kalau misalnya di Shopee itu ada kan yang namanya testimoni ini membuat masyarakat lain akan lebih percaya terhadap produk yang kita miliki. Nah, ini sebenarnya bisa kita gunakan sebagai salah satu ujung tombak daripada promosi yang kita lakukan. Nah, ini salah satu contoh. Ini saya ambil contoh teman saya yang memproduksi cookies keren ya. Dia kemarin ketemu dengan Pak Presiden, cukup minta difoto dan ini efeknya sangat luar biasa. Jadi Presiden aja membeli cookies keren gitu loh, apalagi kita kan gitu ya. Nah, ini contoh bukti sosialnya adalah testimoni dan ulasan dari pembeli sebelumnya, rating bintang yang diberikan dari pembeli sebelumnya. Kalau bintangnya 5, insya Allah berarti pelayanan yang kita berikan itu kan sangat bagus. Terus review produk Anda juga oleh selegram atau public figure. Nah, ini contohnya Pak Presiden, atau misalnya Pak Wali Kota, atau Pak Gubernur, siapa saja misalnya, Fadil Zaidi gitu ya. Siapa lagi ya, saya lupa nih, banyak sebenarnya. Terus liputan produk atau online shop Anda di media cetak, televisi, atau online. Nah, ini bisa kita gunakan contohnya di YouTube misalnya. Kita meliput bagaimana produk kita diproduksi yang secara higienis, terus dengan bahan-bahan yang sangat terpercaya dan bahan-bahan yang bagus gitu ya, sehingga ini bisa memperlihatkan bahwa produk yang kita tampilkan atau produk yang kita jual adalah memiliki kualitas yang tinggi. Dan mungkin foto percakapan dan bukti transfer dari pembeli biasanya banyak sekali percakapan-percakapan yang direkam yang kemudian disampaikan ke online shop kita. Ayo, nah ini kalau kita tidak mulai ya percuma. Persiapan sudah kita lakukan, tapi nggak jualan-jualan juga, ya nggak akan dapat untung kan gitu ya. Makanya sukses itu proses, jadi akan banyak sekali tantangan untuk menuju kesuksesan. Jadi kita juga jangan melihat bahwa kalau kita produk A, teman-teman banyak yang sudah produk A, memproduksi A. Jadi jadikan mereka sebuah kompetitor yang terus meningkatkan kualitas yang kita produksi gitu loh. Jadi jangan itu mah kita sih produknya terlalu banyak untuk yang dijual di produk kita terlalu banyak dijual di online misalnya. Kita takut kalau produk kita nanti jual di online nggak akan laku. Tidak seperti itu karena kita mungkin produk kita memiliki nilai lebih dari produk orang lain. Tuh. Terus, nah ini jangan membandingkan diri Anda dengan orang lain. Sekali-kali pun jangan ya, karena kita punya kemampuan yang lebih dari orang lain yang tidak orang lain miliki mungkin. Produk kita lebih baik, walaupun produk kita mahal misalnya, tapi apabila produk kita memiliki kualitas yang bagus, tentu nilai jualnya juga akan lebih tinggi. Jalan sukses kita tidak akan benar-benar sama dengan orang lain. Nah ini kalau kita perhatikan di pasar ya, di pasar anyar misalnya, itu kan warung-warung toko-toko sembako itu kan saling berdekatan ya, bahkan depan-depanan, pinggir-pinggiran. Tapi mereka memiliki pangsa pasar sendiri, mereka punya pelanggan sendiri. Oleh karena itu jangan takut bersaing dengan orang lain. Nah ini sedikit gambar
Jadi laris atau tidak jualan, Anda tetaplah merasa bahagia. Nah, kita harus tetap bahagia. Contohlah mereka misalnya tetap tersenyum, bahagia, walaupun usahanya gulung tikar. Walaupun gulung tikar, tetap aja mereka bahagia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Aang, Pak Mas Hadi, Pak Mumu, dan Pak Febri. Mudah-mudahan berguna bagi sedikit motivasi lah bahwa jualan online itu memiliki pangsa pasar yang sangat-sangat besar. Jadi kami selalu mendorong kepada IKM-IKM di Kota Bogor untuk terus berjualan dan jangan lupa perbaiki izin-izin ya, perizinan. Nah, perizinan Disperdagin memberikan kesempatan, mangga silakan apabila ada nomor induk berusaha yang ingin diperbaharui, itu bisa datang ke Disperdagin. Gratis Pak, hanya membawa senyuman saja, datang membawa senyum, pulang juga harus bawa senyum. Mungkin demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Rahmat H.A. Asir SE atas pemaparan materi. Baik, untuk berikutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Namun sebelum itu akan ada sesi dokumentasi terlebih dahulu. Mohon berkenan kepada Bapak dan Ibu untuk mengaktifkan kameranya, lalu panitia akan melakukan sesi pemotretan bersama. Sekali lagi kami himbau kembali kepada Bapak dan Ibu yang belum mengaktifkan kameranya, silakan untuk segera mengaktifkan kameranya. Kami akan memandu sesi pemotretan ini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, sudah cukup. Terima kasih. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi tanya-jawab dan diskusi. Seperti yang sudah kami sampaikan di awal acara, apabila Bapak dan Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan pada sesi tanya-jawab ini, dapat dilakukan pada kolom chat room atau dapat disampaikan secara langsung dengan menggunakan fitur raise hand. Pak Rahmat, tadi yang Bapak sampaikan tadi, misalnya kalau harus ada izin edar ya, makanan atau minuman gitu ke tempat Bapak ya? Ya Pak, jadi gini, kebetulan sekarang ini kan pemerintah Indonesia meluncurkan OSS ya Pak, Online Single Submission, yang mengeluarkan produk NIB. NIB itu adalah nomor induk berusaha yang kalau kita bisa sampaikan sebagai SIM-nya para pelaku usaha. Jadi semua pelaku usaha harus memiliki NIB. Nah, tahun 2018 itu dikeluarkan OSS versi 1.1, 1.1. Tapi dari mulai Agustus kemarin, Pak, jadi pemerintah terus berbenah, terus merenovasi, dan keluarlah OSS RBA atau berdasarkan OSS yang berdasarkan resiko. Nah, ini tentu memang masih banyak pertimbangan atau kajian-kajian, Pak. Tapi yang pasti ada beberapa persyaratan-persyaratan izin yang memang harus menggunakan NIB yang sudah diperbaharui itu, Pak. Yang NIB yang beresiko. Misalnya kalau kita membuat sertifikasi halal, kami juga memfasilitasi itu harus dengan NIB yang sudah diperbaharui ditambah dengan PIRT. Nah, boleh saya sampaikan, PIRT ini adalah teman-teman IKM sudah tahu ya. Jadi PIRT ini adalah sebuah izin yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Bogor. Ini berlaku untuk wilayah Kota Bogor, Pak. Jadi ini izin untuk makanan yang bisa kuat atau awet lebih dari 3 hari. Kalau yang 3 hari makanannya itu adalah izin layak sehat lah, izin layak sehat. Nah, tapi kemarin juga ada wacana bahwa PIRT ini tidak dikeluarkan lagi oleh Dinkes, tapi oleh OSS ya. Makanya saya sampaikan apabila Ibu Bapak IKM Kota Bogor yang memang
memiliki NIB, tapi NIB-nya masih yang dulu, sebenarnya masih berlaku, Pak. Masih berlaku, tapi kalau ingin dirubah, itu bisa datang ke kantor kami atau nanti akan kami jadwalkan kerjasama kami dengan teman-teman di pelayanan perizinan Kota Bogor, Pak, di DPMPTSP Kota Bogor. Ya, ya. Mungkin itu, Pak, sedikit gambaran saja mungkin. Sangat bagus tuh ini ya, kesempatan atau peluang yang diberikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor nih. Silahkan rekan-rekan dari IKM, mumpung ada ahlinya nih ya, yang pakarnya, Pak. Ya, silakan. Ya, baik. Di sini ada pertanyaan dari Marsyatun Wiwin, ya, Ibu Wiwin. Bapak izin bertanya, bagaimana pada saat kita bikin NIB, ternyata sudah terdaftar dan sudah lupa akun emailnya? Terima kasih. Langsung dijawab aja, Pak. Langsung aja, Pak. Langsung Ya, aja, oke. Pak. Jadi memang ini jadi permasalahannya. Kadang-kadang kita lupa email kita, passwordnya apa, kan gitu ya. Ketika kita mendaftar, itu ada mekanisme sebenarnya, Ibu. Ini untuk Ibu Marsyatun ya. Itu ada mekanisme ketika ada masalah email yang sudah kita gunakan, kita lupa. Yang pasti kita akan harus mengganti email tersebut, tapi tidak segampang itu gitu. Jadi kita bisa ke layanan PMPTSP, layanan perizinan, nanti mereka ada yang namanya form khusus terkait dengan permohonan untuk mengganti email. Nah, nanti dari situ akan diteruskan lagi ke oss.go.id untuk dilakukan revitalisasi ya, atau misalnya perubahan-perubahan terkait dengan akun OSS yang Ibu Bapak miliki. Jadi memang harus ada permohonan dulu dari Ibu Bapak, formulirnya ada, Pak, ada, Ibu. Jadi nanti formulirnya itu akan disampaikan ke OSS. Nah, ini akan kita bantu, jadi tidak Ibu sendiri, formulirnya sudah ada, nanti kita bantu untuk kita teruskan ke OSS. Jadi Ibu, tadi saya bilang hanya bawa senyuman aja ke kantor kami atau ke DPMPTSP. Ini tuh menjawab Ibu Marsyatun ya. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Marcelinus. Apa saja syarat dan ketentuan agar mendapatkan izin membuka usaha yang layak atau disetujui agar mendapatkan perizinan? Silakan, Pak. Jadi gini, tadi saya sudah sampaikan dari awal bahwa setelah diluncurnya online single submission oleh pemerintah Republik Indonesia, jadi semua pelaku usaha apapun nanti di sana usahanya, jenis usahanya, itu harus memiliki NIB. Nah, di NIB ini nanti Ibu juga harus melampirkan, untuk syarat NIB itu harus melampirkan KTP tentu saja yang masih berlaku, terus NPWP ya, ada beberapa syarat-syarat lainnya. Karena kalau yang NIB sekarang kebetulan ini agak berbeda dengan NIB yang dulu, yang sebelum di reformasi ya. Jadi kalau yang NIB sekarang, kalau dulu kita membuat NIB, nomor induk berusaha, terus ada nanti operasionalnya ada izin usaha menengah kecil, namanya IUMK. Teman-teman IKM sudah kami fasilitasi, Pak, semuanya. Ada 360 kemarin kita fasilitasi untuk dibuatkan NIB-nya. Maka kalau ada yang belum juga nanti kita fasilitasi. Nah, kalau dulu ada 2, Pak. Tapi yang sekarang itu berbasis resiko, itu cukup hanya keluar NIB, tapi ada KBLI-nya. Jadi KBLI itu adalah semacam nomor ya, nomor yang menentukan, yang memperlihatkan jenis usahanya mereka. Nah, dengan KBLI ini NIB-nya turun, KBLI-nya ini udah cukup gitu. Jadi sangat dipermudah sekali. Bahkan sekarang itu kalau kita membangun ya di OSS itu bahkan ini juga kita juga dengan Undang-Undang Cipta Kerja dengan OSS, jadi kita hanya mengawasi saja gitu loh. Jadi ada self declare ya. Ketika kita membangun, kalau dulu kita mau membangun sebuah usaha misalnya atau rumah dan toko, itu kita bisa melihat namanya di sistem tata ruang kita. Boleh nggak nih perdagangan dan jasa di sana? Kalau tidak boleh, kita sampaikan bahwa itu tidak boleh. Jadi Ibu tidak bisa membangun di sana. Tapi kalau sekarang langsung, Pak, Ibu.
Jadi orang bisa langsung membuat IMB, keluar IMB-nya, tapi di situ ada self declare. Jadi mereka harus menjamin bahwa bangunan yang ada di sana adalah bangunan yang sesuai dengan sistem tata ruang kita. Makanya kita lagi gencar Pak ini menyampaikan sosialisasi terkait dengan sistem tata ruang kita. Karena RDTR juga kita sudah jadi rencana detail tata ruang, sehingga kita bisa masyarakat bisa tahu kalau misalnya mau membangun itu di mana gitu tempatnya yang cocok, yang bisa dan diberikan izin. Kalau dulu mereka datang ke kami Pak, kita sampaikan, kita berikan penjelasan. Kalau sekarang enggak ya, jadi mereka punya izin dulu, nanti kalau mereka menyalahi aturan, ya mereka bisa dibongkar gitu. Sebenarnya ini sedih juga, kasihan juga, karena pengawasan di kita juga tidak akan terlalu masif Pak, karena ASN di kita juga jumlahnya tidak terlalu banyak. Mungkin itu persyaratan-persyaratan. Kalau misalnya untuk makanan ya harus punya PIRT atau BP POM. Kalau PIRT khusus untuk lokal, tapi kalau BP POM ini lebih kepada nasional atau internasional. Jadi kalau misalnya mau menjual makanan yang bisa dijual di luar dengan sertifikat yang khusus gitu ya, sertifikasi yang layak ya, kita harus membuat BP POM. Nah ini memang agak sedikit rumit ya syarat-syaratnya, tapi insya Allah bisa lah bisa dipenuhi oleh teman-teman IKM Kota Bogor. Mungkin itu bisa menjawab. Baik, selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan dari Suryani Akbar. Assalamualaikum Pak Dede, mau tanya ya, kalau NIB itu apakah dirubah semua atau jadi satu lembar saja? Mangga Pak. Oke, ini pertanyaannya jadi izin semua ya Pak ya? Iya. Tapi nggak apa-apa Pak, karena memang ini untuk syarat-syarat ketika kita jualan online juga gitu. Jadi kami ingin, ya kayak contoh kemarin kami mendapatkan apresiasi juga dari Kementerian Perdagangan Pak, Alhamdulillah. Ketika kemarin kami membuat sebuah acara perdagangan melalui sistem elektronik, pihak Kementerian Perdagangan ingin tahu apakah semua yang hadir memiliki NIB, dari 60 yang hadir hanya 2 yang tidak memiliki NIB. Jadi keren banget nih. Keren. Saya apresiasi sekali buat teman-teman IKM yang mau, karena kita dorong terus Pak untuk izin. Nah terkait dengan tadi NIB yang apa tadi, saya lupa Mbak, tolong diulangi lagi Mbak. Baik, saya ulangi pertanyaannya Pak. Kalau NIB itu apakah dirubah semua atau jadi satu lembar saja? Oke, siap. Tadi sudah saya sampaikan bahwa sebenarnya NIB versi 1.1 itu adalah ada NIB yang turunannya UMK. Nah, tapi NIB yang versi terbaru itu cukup satu lembar saja sebenarnya, karena di situ sudah ditentukan KBLI-nya. Saya lupa, tapi jenis produknya itu sudah ditentukan di situ gitu loh. Jadi tidak harus menggunakan UMK. Nah, kalau misalnya sebenarnya teman-teman IKM juga sudah banyak yang bisa, karena ini kan bisa sendiri Pak. Jadi bisa sendiri dan bisa di-print secara mandiri juga gitu loh. Tapi memang kalau misalnya kesulitan ya tadi juga saya sudah tawarkan mungkin bisa kita bantu Pak. Kita ada tenaga-tenaga yang mungkin bisa membantu itu tadi. Dan kita juga kerjasama dengan teman-teman dari DPM PTSP. Mulai minggu depan ada setiap harinya sekitar 5 orang Pak. Saya nggak tahu nih berapa ratus orang nanti. Nah, makanya kita jadwalnya akan kita akan kita atur sedemikian rupa sehingga tidak terjadi penumpukan juga gitu Pak. Tapi yang pasti kami akan sangat membantu. Mungkin itu Pak. Baik, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Mbak Feni. Pak, untuk produk craft, apakah perlu dengan izin edar juga? Izin semua ya? Yang online-nya mana nih yang nanya nih? Nggak apa-apa. Jadi gini, kalau saya kebetulan saya dulu lama. Di kita juga ada namanya Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Bogor. Jadi Dekranasda Kota Bogor. Ini lebih kepada pembinaan dan pelatihan ya bagi teman-teman yang menghasilkan produk-produk kerajinan di Kota Bogor. Jadi memang di situ ada pembinaan dan sebagainya. Nah, kalau untuk KRIA itu ada NIB-nya juga, tapi untuk izin edar sebenarnya tidak seperti makanan ya. Kalau makanan itu dia akan langsung berhubungan dengan tubuh kita ya.
Nah, ini tentu yang akan jadi masalah ketika makanannya misalnya tidak sesuai standar, tapi kita makan misalnya, nah, kalau dia tidak memiliki BP POM atau PIRT, ini akan jadi masalah kan itu. Nah, kemudian juga kalau untuk kria itu sebenarnya tidak ada ya, tidak ada. Tapi khusus untuk kria-kria yang misalnya yang digunakan oleh anak-anak, misalnya ada produk apa ya, kotak-kotak gitu ya yang buat mainan anak-anak yang edukasi. Nah, ini harus melalui SNI dulu ya. Jadi SNI-nya juga harus memiliki SNI dulu. Terus ada namanya HAKI-nya juga, hak kekayaan intelektualnya. Jadi memang banyak proses izin-izin yang memang bisa diberikan dan memang diberikan oleh pemerintah, tapi memang harus kitanya yang ngurus gitu loh, harus kitanya yang saya mah nggak usah pakai izin. Nah, kayak kemarin misalnya ada bantuan bagi IKM dipersyaratkan bahwa itu adalah harus memiliki NIB, sehingga berbondong-bondong orang bikin NIB. Nah, ini juga sangat berbahaya sekali ketika ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, Pak, gitu. Jadi, padahal memang bisa dilakukan di rumah sebenarnya. Kami buatkan NIB dengan biaya sekian, biaya sekian. Kalau ada hal-hal yang seperti itu, tidak usah dilayani, langsung saja ke kantor-kantor pemerintah. Kecamatan juga sudah banyak yang terlatih sepertinya. Mungkin itu untuk yang kria, mangga nanti bisa datang ke kantor kami, bawa produknya, nanti kita coba mungkin kita kurasi apakah produknya itu bisa masuk ke Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Bogor, karena kita juga punya galeri, Pak. Kalau Bapak dan Ibu tahu, galeri IKM kita itu ada galeri 100% Bogor Pisan, itu ada di Jalan Bina Marga. Nah, di sana ya produk-produk unggulan kita yang izinnya sudah lengkap itu ditampilkan di sana. Jadi Pak Wali ingin bahwa produk-produk yang ditampilkan di sana itu yang telah memiliki izin lengkap dan memiliki kuantitas dan kualitas yang baik. Jadi kami mendorong supaya agar mempertahankan kualitas. Tadi saya sampaikan di share screen saya, kualitas adalah yang paling penting, karena sebenarnya promosi yang paling penting atau paling top itu adalah ya kualitas gitu. Promosi kita besar-besaran, tapi kalau nggak enak, kalau nggak bermanfaat, kalau nggak sehat, ya percuma gitu. Contoh aja nasi gudeg yang ada di mana, di Jogja tuh, itu ngantrinya sampai ke gang-gang itu, Pak. Saya pernah itu. Nggak taunya warungnya nggak terlalu besar gitu, Pak. Tapi karena mungkin enak, berkualitas dan memiliki rasa yang pas dengan lidahnya masyarakat, itu dicari, Pak. Nah, ini sebenarnya promosi yang baik itu tidak perlu ini. Ketika orang makan satu makanan kecil enak, itu pasti akan terus dipesan. Mungkin itu, Pak, jawabannya, Mbak. Baik, terima kasih, Pak. Yang online dong biasanya. Untuk pertanyaan selanjutnya, ada pertanyaan dari Bapak Mumu. Izin bertanya, medsos mana yang lebih efektif untuk berikan untuk UMKM, atau Instagram, Facebook, WhatsApp, atau yang lainnya? Mungkin untuk Bapak Febri boleh berkenan untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Mumu. Silahkan. Iya, baik, terima kasih. Ya, berdasarkan riset ya yang saya baca, bahwa memang yang paling banyak digunakan itu YouTube. Ya, nomor 2 itu ada WhatsApp. Ya, tetapi dari sisi efektif, ya mungkin kita tahu bahwa hampir semua handphone yang kita gunakan itu sudah pasti terinstall dengan WhatsApp. Jadi memang akan lebih memudahkan kita menyampaikan informasi atau men-share informasi. Ya, dan urutan yang ketiga adalah Instagram, ya, keempat Facebook, dan yang terakhir adalah Twitter. Ya, mungkin itu jawabannya, Pak Mumu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya, Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya akan saya bacakan dari dapur Mama Salma. Assalamualaikum, saya memproduksi pastel frozen. Kemarin sudah dikirim ke Singapura untuk orderan teman saya. Tapi saya belum memiliki izin apapun. Mohon bimbingannya, Pak. Terima kasih. Silakan, Pak. Oke, kalau frozen memang itu ada kekhususan ya. Jadi itu tidak
PIRT, tapi izinnya harus BP POM. Apalagi kalau misalnya sudah, ini keren juga nih ya, sudah sampai ke luar negeri gitu ya. Nah, mungkin tidak ke Amerika ya, karena kalau ke Amerika itu izin-izinnya itu harus lengkap nih. Nah, ini juga saya ingin memastikan bahwa ketika yang diawetkan, yang misalnya bisa bertahan lama, itu memang harus memiliki izin yang lengkap gitu. Nah, untuk frozen itu ada kekhususan harus melalui BP POM. Nah, untuk keterangan lebih lanjut nanti mungkin Ibu bisa datang ke kantor kami atau langsung ke Dinas Kesehatan, karena terkait dengan keamanan pangan juga keamanan pangan juga kita kebetulan bekerja sama dengan punten Pak, dengan Akademi Kimia Analis ya. Jadi kemarin saya sampaikan Pak, karena kami juga sedang banyak-banyaknya bersinergi dengan teman-teman akademik ya, teman-teman universitas yang lain juga. Nah, yang pertama dengan IBIK tentunya. Nah, untuk keamanan pangan di Kota Bogor yang dihasilkan oleh teman-teman IKM itu bisa dikonsultasikan langsung dengan labnya AK ya, Akademi Kimia Analis ya. Nanti mungkin akan saya share ya nomornya, nomor siap, atau bisa langsung ke sana, sampaikan aja bahwa kami mendapatkan informasi dari Disperdagin. Minimal teman-teman itu bisa tahu apakah produk yang kita hasilkan itu memiliki keamanan pangan atau tidak, apakah memiliki khasiat atau tidak, apakah memiliki hal-hal yang tidak diinginkan atau tidak, karena mereka akan ngecek ya, atau ya seperti itulah, sehingga nanti keluar sertifikasi seperti itu. Saya nggak tahu apakah berbayar atau tidak, tapi minimal teman-teman IKM Kota Bogor bisa, karena kalau misalnya ke yang swasta kan mahal ya. Ini kebetulan kita sudah kerjasama dengan mereka, MOU-nya sedang dipersiapkan untuk ditandatangani. Minimal teman-teman IKM itu bisa bertanya tentang informasi-informasi yang dibutuhkan. Jadi kalau kami tentu saja domain kami tidak itu Pak, tidak itu, Dinas Kesehatan juga tidak langsung ke sana, karena AK memiliki labs dan itu gratis, dan itu mungkin bisa saya gratis atau tidak tahu, itu bisa membantu teman-teman IKM. Mungkin itu seperti itu Bu, Mbak. Ya. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Wati Kusumawati. Assalamualaikum Pak Didin, saya mau tanya, kalau lebih dari satu jenis usaha, apa harus satu jenis satu, atau bisa untuk semua usaha jadi satu Pak? Mungkin perizinannya kali ya Pak. Enggak Pak. Oke Pak, sebenarnya ini temanya mungkin harus diganti ya, perizinan bagi. Nggak apa-apa Pak, dinamika Pak. Iya, oke, nggak apa-apa sih Pak. Tapi memang ini satu hal yang memang harus kami sampaikan. Jadi di NIB itu memang ada KBLI. Jadi nanti KBL-nya itu akan satu saja di NIB-nya gitu. Jadi KBL-nya apa yang sudah diproduksi seperti itu. Jadi tidak harus NIB-nya itu banyak gitu ya. Ini satu, terus yang lain juga berbeda, nggak seperti itu ya. Jadi NIB-nya itu nanti, mungkin itu Pak. Jadi NIB-nya cukup satu, nanti KBLI-nya yang ada berbeda. Tapi nanti kita lihat di perubahan NIB ya, apakah mengakomodir itu atau tidak. Mungkin itu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya sampaikan dari tas vintage dan masker. Assalamualaikum, saya produksi tas. Kalau Instagram jualan, apakah harus isinya tentang foto produk atau bisa diselingi oleh intermezzo seperti konten traveling atau kuliner? Dan apakah itu berpengaruh ke image branding? Silakan mungkin kepada Pak Febri berkenan untuk menjawab. Iya, baik. Oke, pertanyaannya, kalau IG kita itu jualan, apakah harus konsisten gitu ya? Apakah itu
harus postingnya sesuai dengan produk kita atau boleh intermezzo dengan konten yang lain. Pada prinsipnya sih sebenarnya tidak ada aturan yang memang harus kalau kita berjualan produk ini tidak boleh kita intermezzo dengan produk lain atau kegiatan lain. Ya, karena saya perhatiin beberapa produk yang memang sudah jualan gitu ya, mereka malah ada beberapa hal yang memang tidak terlalu pada produknya, tetapi pada dampaknya atau efeknya. Misalnya dengan dengan tas yang kita gunakan itu kita makin pede, atau kita melakukan traveling kemana menggunakan tas tersebut gitu ya. Terus kalau yang kuliner ya mungkin agak ini ya, produknya agak tidak terlalu erat hubungannya atau tidak ada irisannya, tetapi pada prinsipnya sih sebenarnya itu tidak ada batasan apakah itu harus hanya satu produk saja atau boleh di IG yang sama kita menjual beberapa produk. Ya, tetapi memang ya sebaiknya kita konsisten terhadap satu produk yang kita jualan. Tetapi kalau sekali-sekali ya misalnya kita posting tentang traveling, itu mungkin tidak masalah. Ya, mungkin demikian jawabannya. Terima kasih ya. Saya sedikit menambahkan mungkin Pak Febri ya. Silakan Pak. Itu. Jadi ya contoh di Instagram ya. Jadi memang kemarin juga kita sudah pelatihan, ada beberapa produk yang memang produknya terus gitu. Misalnya rajutan atau disebut makrame. Nah, ini di sela-selanya bisa saja misalnya tadi kata Pak Febri disampaikan, sebenarnya apa sih itu makrame misalnya. Nanti dituliskan secara jelas di situ, diposting misalnya di dalam satu hari 2 kali atau 3 kali, yang 2 kali, yang satu kalinya tentang produknya, gambar produknya yang keren, tapi di satu kesempatan lagi adalah penjelasan tentang produk itu. Atau misalnya ada momen-momen, misalnya momen-momen tentang kemerdekaan gitu ya, tampilkan tentang kemerdekaan, hari ini kita kasih diskon misalnya seperti itu. Atau misalnya tentang vaksinasi gitu ya, itu nggak ada masalah. Sehingga yang penting adalah bagaimana menjalin hubungan erat antara kita sebagai produsen atau kita sebagai yang memiliki tokonya itu dengan teman-teman konsumen kita. Jadi jangan sampai terus-terusan produk aja gitu ya. Tapi ada hal-hal yang memang bisa kita sampaikan yang sebenarnya sangat berguna juga gitu bagi teman-teman atau konsumen kita. Mungkin itu Pak Febri sedikit tambahan saja, karena memang bosan juga kalau misalnya kita lihat ya, produknya sekali, terus Pak. gitu ya, bosan juga gitu produknya itu terus, apalagi dengan gambar yang sama. Nah, ini juga harus diingatkan. Sekarang kan ada Canva, ada Ponto ya, banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan dan sangat mudah sebenarnya oleh teman-teman IKM. Kita juga punya fasilitator e-commerce, mangga datang ke kami, nanti akan kita sampaikan ke fasilitator e-commerce untuk dibuatkan desainnya gitu. Jadi saya pikir sangat banyak sekali hal-hal yang memang harus dikelola oleh teman-teman yang memang harus yang ingin berjualan online, khususnya di media sosial. Mungkin itu ya Pak Febri ya. Tambahan aja Pak, benar. Ya, makasih banyak Pak. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Aris Prasetyo. Assalamualaikum Pak, mau bertanya bagaimana cara mengubah mindset untuk mulai memiliki produk sendiri, karena saya sudah 3 tahun jualan online sebagai dropshipper. Silahkan mungkin Bapak Rahmat. Oke, ya ini masuk ke ke pembahasan saya. Jadi memang ya tadi kita sukanya apa kan gitu. Kita lihat juga diri kita ya. Saya dulu pernah, saya sering suka dengan berbagai macam bentuk sendal Pak. Contoh misalnya gitu. Saya sendal jepit lah yang warnanya macam-macam gitu, contoh ya. Nah, ketika saya juga jualan Pak, jadi saya juga nggak tapi jualan saya nggak terlalu ini, karena fokusnya terbagi ya. Nah ini tetap harus fokus Pak. Kalau misalnya kita mau jualan, yang pertama adalah fokus dulu terhadap sesuatu hal yang memang kita jalankan gitu. Jadi jangan sampai terbagi dua fokusnya.
Kalau biasa kami dari PNS juga agak susah juga, walaupun banyak sekali gitu ya teman-teman yang berhasil ketika mereka menjual. Nah, mindsetnya harus dirubah bahwa kita mampu, pertama kita harus percaya diri dulu. Kita mampu untuk membuat produk itu. Nah, apa yang apa kemampuan kita itu di mana gitu? Apa kemampuan kita masak? Apakah kemampuan kita membuat sendal tadi ya? Apakah kemampuan kita membuat gambar-gambar ataupun kriya gitu? Nanti setelah dibuat, dites pasar gitu. Nah ini penting gitu loh. Sampaikan bahwa ini bagus nggak kira-kira. Tapi jangan biasanya ke anak kecil tuh Pak, kalau misalnya ini bagus nggak? Kalau dia bilang jelek ya jangan patah semangat juga, perbaiki terus gitu loh. Jadi ubahlah mindset bahwa kita mampu untuk membuat sebuah produk yang memang kita kuasai teknik dan produksinya gitu. Karena memang itu yang penting dulu. Sadar bahwa kita mampu dan kita bisa gitu loh. Jadi kalau misalnya ntar aja deh, nah itu nggak akan dimulai juga gitu loh. Yang penting kemampuan kita berdasarkan juga nanti setelah jadi barangnya kita buat ya kita lempar ke pasar. Apakah memang produk kita diterima pasar atau tidak gitu. Tapi yang paling penting adalah self defense inilah, percaya diri dulu lah gitu. Mungkin itu Mbak ya jawaban dari saya. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman yang lain, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Silakan jika ada yang ingin bertanya secara langsung. Atau sudah cukup? Udah puas sebenarnya Bapak Ibu ya. Udah langsung ahlinya yang jawab. Iya. Paskan. Tapi nanti kalau ada kesempatan kita bisa workshop ya Pak Mumu ya, kita praktek, apalagi kita udah punya lab yang bagus ya. Ya. Baik. Penting itu Pak, kita bikin workshop apa namanya ya mudah-mudahan levelnya akan turun jadi level 2, level 1 jadi bisa online ya Pak. Karena punten Pak memang teman-teman IKM juga selalu sampaikan Pak kalau bisa jangan online, offline aja. Kalau online kadang-kadang saya lagi masak Pak. Tadi juga banyak yang WA ke saya, Pak punten saya lagi produksi, saya lagi masak, saya lagi nyusuin malah ternyata punya bayi. Ya itulah apa namanya beberapa kendala yang memang apa namanya terjadi Pak ketika PPKM ini ya Pak ya. Kondisi ini mudah-mudahan kondisinya bisa segera pulih Pak. Insyaallah. Ya, mengingatkan ya untuk yang belum mengisi absen. Ya, yang belum mengisi absen tolong diisi absennya. Maka nanti Pak Rahmat kalau ada program untuk penguatan IKM dengan lokakarya atau workshop ya, kami siap bekerja sama dengan Disperdagin Kota Bogor gitu. Ya. Siap Pak Ang. Saya juga sudah lama kenal dengan Pak Mas Hadi. Kebetulan Pak Mas Hadi juga fasilitator e-commerce Pak. Jadi beliau juga sudah dilantik oleh Kementerian Perdagangan gitu. Saya baru tahu kemarin pas saya lihat, loh ternyata Pak Mas Hadi merupakan fasilitator e-commerce kita juga Pak. Jadi perlu saya sampaikan fasilitator e-commerce ini adalah apa namanya seseorang ataupun dari akademisi, dari pengusaha yang berkewajiban untuk memberikan pembinaan dan pelatihan kepada IKM yang ada di Kota Bogor, khususnya terkait dengan masalah online. Jadi Pak Mas Hadi, saya baru tahu Pak, kemarin saya lihat dari Kementerian Perdagangan dilihatin listnya ada Pak Mas Hadi di situ. Dan siluman Pak, siluman. Jadi kita juga sering bekerja sama ya. Mangga Pak, kami juga sudah memiliki MOU khusus malah dengan IBIK Kesatuan itu bukan hanya antara pemerintah Kota Bogor dengan IBIK, tapi malah Disperdagin dengan IBIK Pak. Kemarin baru ditandatangani ya Pak Mas Hadi oleh Pak Rektor mungkin atau Pak Ketua Rektor Wakil. Jadi kami akan sangat senang sekali ketika nanti mungkin ada kolaborasi. Karena kita dituntut terus Pak untuk kolaborasi Pak. Untuk memajukan IKM Kota Bogor. Mungkin itu Pak. Baik, terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Rahmat. Selanjutnya ternyata masih ada satu pertanyaan lagi dari Adiviani, mau bertanya, kenapa ya kalau saya posting yang lucu-lucu pasti banyak yang lihat dan kasih like, tapi giliran saya promo sedikit yang lihat, kalau promo itu sedikit yang lihat dan yang like juga sedikit. Mungkin Pak Febri berkenan untuk menjawab, silahkan. Iya, baik. Ya, ternyata memang hampir sama juga yang saya alami ya. Jadi kalau kita posting yang lucu, yang yang ya boleh dibilang konyol gitu ya, yang nonton itu yang like-nya banyak gitu ya. Tapi pada saat kita promo untuk jualan yang lihat itu sedikit. Nah, ini memang ada beberapa faktor ya. Yang pertama mungkin promo yang kita pasarkan atau yang kita pasang tersebut memang belum dibutuhkan. Itu satu. Yang kedua, jika kadang-kadang ada teman-teman itu yang tidak terlalu kadang-kadang gitu ya, saya bukan negative thinking ya, kadang-kadang ada yang tidak terlalu tidak suka lihat temannya lebih maju. Itu kadang-kadang ada yang seperti itu ya. Tetapi menurut saya sih itu tetap kita harus kita coba membangun hubungan yang baik. Saya pikir itu bisa bisa ya, orang bisa lebih tertarik dengan promo-promo yang kita lakukan. Ya mungkin itu ya yang bisa saya. Mungkin Pak Rahmat kalau mau tambahkan silahkan. Ya, Pak Febri, berdasarkan riset gitu ya, memang yang penting adalah bagaimana kita menjalin hubungan emosional dengan pelanggan kita ya, artinya dengan viewer kita ya, dengan follower kita misalnya di Instagram. Tadi juga Pak Febri sampaikan juga, atau saya sampaikan juga, jangan melulu produk gitu ya, bisa dikombin kan gitu ya, artinya tampilan-tampilan produk yang Ibu sampaikan atau posting itu ada nilai-nilai humorisnya gitu loh. Misalnya, nah ini banyak sekali sebenarnya teman-teman desainer ya, dengan desainer Canva ini juga ada misalnya dari Canva atau seperti apa yang menarik perhatian dari teman-teman viewers ya, atau misalnya dari follower. Nah, ini bagaimana kita meningkatkan kemampuan kita juga sih sebenarnya Pak, menyikapinya itu. Jadi kalau misalnya kita memang kalau produk gitu kadang-kadang saya juga malas juga, ini kok gini terus gitu ya. Nah, diselingilah dengan berbagai hal yang memang tadi juga sebenarnya udah dapat poinnya itu. Kalau ada yang humor-humor gitu ya, itu kan senang tuh, banyak yang lihat. Nah, bagaimana caranya humor tapi jual produk juga. Nah, dikombain aja itu Bu. Gitu, seperti apa. Mungkin itu yang saya sampaikan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Ada satu pertanyaan lagi dari akun Ais Juarsi. Assalamualaikum, mau tanya apakah ada jam promo gitu supaya promo kita banyak dilihat oleh customer? Terima kasih. Mangga kepada Bapak Rahmat atau Bapak Febri mungkin berkenan untuk menjawab. Iya. Ya, dari beberapa pengalaman yang kami lakukan ya dari tim marketing, ya, kami melakukan riset ya sederhana. Postingan-postingan kami itu kalau kami lakukan di jam-jam yang lagi santai gitu ya, misalnya sore pada saat orang pulang kerja, ya itu biasanya bisa diperhitungkan kira-kira orang tersebut sedang dalam perjalanan gitu ya. Untuk yang mungkin tidak mengendarai, ya itu bisa sambil dalam perjalanan mereka bisa sambil melihat media sosial mereka ya. Jadi memang paling efektif di jam orang yang tidak terlalu sibuk. Yang kedua adalah jam-jam malam ya, orang beristirahat, biasanya orang akan baca berita ya, itu juga bisa kita gunakan untuk memposting ya, atau melakukan promo ya, ataupun informasi kita bisa publish atau kita setting supaya
akan terpublish di jam-jam tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih pula kepada Bapak Febri dan juga Pak Rahmat atas jawaban yang telah disampaikan. Untuk acara selanjutnya yaitu closing statement dari pemateri pertama dan pemateri kedua, kami persilahkan kepada Bapak Febri Lodwig D. Heriwo, Eskom MM, untuk menyampaikan closing statement terlebih dahulu. Kepada Bapak Febri Lodwig D. Heriwo, Eskom MM, kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa digital marketing atau pemasaran digital saat ini merupakan suatu keharusan untuk dilakukan bagi semua perusahaan ataupun IKM ataupun OKM, ya, dan merupakan strategi pemasaran yang efektif. Digital marketing adalah pemasaran yang dilakukan dengan bantuan internet dan juga menggunakan media digital. Tujuan utama dari pemasaran digital ini adalah untuk mendapatkan customer yang lebih banyak daripada menggunakan metode pemasaran yang konvensional. Secara garis besar, digital marketing adalah jalan baru untuk membawa marketing pada level berikutnya melalui channel digital. Namun, dengan update teknologi yang cukup cepat, diperlukan pengetahuan yang selalu terupdate. Ya, jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan, bahwa kita harus terus melakukan update pengetahuan kita, terutama untuk penguasaan teknologi informasi, ya, khususnya media sosial. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Febri Lodwig D. Heriwo, Eskom MM, atas pesan yang telah disampaikan. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Rahmat HAAZ FE untuk menyampaikan closing statement. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Mbak Nadia ya. Jadi kalau saya sih lebih kepada semangat ya, semangat kepada teman-teman IKM bahwa terus semangat, percaya diri dengan apa yang kita miliki, dan mulai berjualan. Buat sebuah perencanaan yang matang, perencanaan produksi, perencanaan promosi. Setelah perencanaannya sudah matang, mulai. Jadi jangan didiamkan, ntar lagi. Karena memang rezeki itu sudah ada yang mengatur ya. Jadi ada tiga rezeki yaitu rezeki yang kita dapatkan dari yang kita cari, ada rezeki yang kita dapatkan dari Tuhan, diberi oleh Tuhan, dan rezeki yang kita dapatkan dari hasil kita memberi. Nah, ini beberapa quotes ya, mungkin bisa buat teman-teman IKM. Terus yang kemudian adalah berpromosi dan berproduksi kalau bisa dipisahkan. Jadi kita fokus ke promosi, kita fokus ke produksi. Yang promosi ada orang lain atau tim yang akan melaksanakan. Terus yang kedua adalah ini yang menjadi klasik sebenarnya, mungkin dari teman-teman IBI Kesatuan juga bisa menjadi sebuah topik, pemisahan antara bagaimana mengatur keuangan pribadi dengan mengatur keuangan usaha. Kadang-kadang emak-emak nih yang militan IKM ini selalu saya ingatkan, pisahkan antara manajemen keuangan pribadi atau keluarga dengan manajemen keuangan usaha, karena nanti di situ akan terlihat secara jelas alur keuangan kita, dan ini akan sangat membantu dalam bisnis kita. Dan saya atas nama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor, sekali lagi saya mengucapkan kepada seluruh sivitas akademika IBI Kesatuan Bogor, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah diberikan kesempatan untuk terus bekerja sama, berikan kesempatan untuk bisa hadir dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini kesempatan yang bukan yang terakhir. Nanti mungkin ada beberapa teman dari Disperdagin juga yang bisa mengisi apa yang program dan kegiatan apa yang disampaikan oleh IBI Kesatuan. Jadi salam juga Pak dari Pak Kepala Dinas karena beliau tidak hadir. Itu salam juga dari Kabid Promosi
dan Kemitraan dan Jasa Perdagangan yang tidak bisa hadir juga pada hari ini. Kami ingin kolaborasi ini terus berlanjut karena satu tujuannya Pak, untuk UKM yang naik kelas dan terus berjualan. Terus semangat pagi. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih kepada Bapak Rahmat H.A. Asir atas pesan yang telah disampaikan. Terima kasih kepada Bapak Febri Lodwig di Heriu Eskom MM dan Bapak Rahmat H.A. Asir SE yang telah memaparkan materi pada hari ini. Mari kita tutup acara pendampingan ini dengan mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Bogor, yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Murmahadi Suryadeja Negara SEMM AKSI CPA CSFA. Terima kasih kepada Bapak Dr. Haji A.A. Munawar SEMM, Bapak Febri Lodwig di Heriu Eskom MM, dan Bapak Rahmat H.A. Asir SE selaku pembicara kita pada hari ini. Dan tentu saja kami ucapkan terima kasih untuk Bapak dan Ibu pelaku usaha UMKM yang telah hadir dalam acara pendampingan tembus pasar online via media sosial. Mohon maaf atas kehilafan dan kekurangan. Saya Dunia Maulina dan rekan saya Nadia Sabila Hanifah. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat. Siap Pak. Siap Pak. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh.